Shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah chapel kita hari ini, diharapkan on cam untuk kakak abang dan teman-teman sekalian. Oke, sebelum mulai kebaktian, Ana mau sapa-sapa dulu nih. Di sini ada Kak Rizky Lahar. Halo Kak Riz. Halo Ana, Halo Kak, apa kabar Kak? baik, puji Tuhan. Gimana nih Kak, HPDT dan HPDS-nya? Mana-mana aja Kak? Aman, dua-duanya aman. HPDP sama HPDS-nya aman. Wah, puji Tuhan ya Kak. Di sini juga ada Kak Siska. Halo Kak Siska. Halo Ana, Halo Kak, apa kabar Kak? Gimana HPDT dan HPDS-nya? puji Tuhan lancar-lancar. Wah, puji Tuhan lancar ya Kak. Harapannya nanti setelah selesai chapel ini makin lebih baik lagi ya Kak semuanya. Wah, di sini juga sudah hadir pembicara kita Kak Juli. Halo Kak, apa kabar? Halo Dek, baik Dek, puji Tuhan. Mohon maaf Kak Juli, suaranya belum terdengar Kak. Oh ya, kalau sekarang udah terdengar nggak? Sudah Kak, sudah terdengar. Apa kabar Kak Juli? Kabarku baik Dek, puji Tuhan. Gimana pelayanannya Kak? Ya, semoga nanti kita bisa sama-sama belajar ya di sini. Iya, puji Tuhan ya Kak. Baik, kita mau memulai kebaktian chapel kita, diharapkan kembali untuk tetap on cams selama kebaktian berlangsung. Shalom, selamat datang di kebaktian chapel time kita minggu ini dengan tema bertumbuh menjadi murid yang serupa dengan Kristus. Untuk memulai kebaktian, kita nyanyikan lagu pembuka kita Bejanamu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu.
Doa pembuka dibawakan oleh saya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, Tuhan izinkan kami untuk berkumpul via Zoom untuk kebaktiannya Tuhan. Berkati kebaktian kami dari pertengahan dari awal pertengahan hingga akhir, supaya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga pembicara kami, Kak Juli, tutup dia di belakang salib-Mu ya Tuhan, biarlah apapun yang akan dia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami, terimalah pujian dan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita bermazmur, mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, beginilah firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Adapun topik-topik doa kita, yang pertama dari Stambuk 18, ada Kak Winda diberikan kelancaran dalam perkoasan, teman dalam perkoasan, keluarga diberi kesehatan. Dari Stambuk 19 ada Kak Sarah, doa untuk kesehatan keluarga, diri sendiri dan teman-teman. Doa untuk Pak Uwo kami yang baru dipanggil Tuhan kemarin karena sakit, doa untuk kelancaran skripsi. Dari Stambuk 2020 ada Kak Priscila, pelayanan kesehatan pribadi dan orang tua, studi, rezeki orang tua, pergumulan pribadi. Dari Stambuk 21 ada Cindy, perkuliahan selalu dilancarkan dan dalam pergaulan baik di dalam atau luar kampus dapat menjadi berkat, perekonomian dan kesehatan orang tua. Yang kelima ada aktivitas kampus, mendoakan aktivitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas AKBP Nomensan. Yang keenam ada para dosen dan Bapak Ibu admin, para dosen dan Bapak Ibu admin kampus kita dalam pekerjaan kesehatan dan keluarga masing-masing. Yang terakhir ada tentang seluruh mahasiswa FKUHKBPN baik dalam studi dan pergumulan pribadi. Doa syafaat kita dibawakan oleh Kak Siska, Stambuk 2020, waktu dan tempat kami. Terima kasih Ana. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami kembali mengucap syukur Bapa untuk hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Bapa. Walaupun secara virtual Tuhan, kami percaya hadirat-Mu Bapa. Boleh hadir dalam kehidupan kami, tempat kami masing-masing Tuhan yang baik. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan, ada dalam kehidupan kami untuk sukacita yang Kau berikan Bapa. Di sini Tuhan, dari anak-anak-Mu Tuhan yang baik, ada Kak Winda dari Stambuk 2018 Tuhan yang baik. Tuhan berikan kelancaran Bapak dalam perkoasan Tuhan dan teman-temannya juga Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada menyertai mereka Tuhan yang baik. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang ditugaskan untuk mereka Bapak, kami percaya Engkau menolong mereka Tuhan yang baik. Juga Tuhan, Kau memberkati keluarga kakak kami ini Tuhan, berkati kesehatan Bapak, berkati apapun kegiatan yang dilakukan keluarga kakak kami ini Tuhan yang baik, kami serahkan kepada-Mu Tuhan yang baik. Dan juga Tuhan, di sini ada kakak kami dari Stambuk 2019 Bapak, Kak Sarah Tuhan, kami berdoa Bapak untuk kesehatan keluarganya Bapak,
Untuk kakak kami juga Tuhan dan teman-temannya juga Tuhan Yesus yang baik, kami berkati kesehatan mereka Bapa, apapun kegiatan mereka Tuhan Yesus yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan untuk Pak Uwo dari kakak kami ini Bapak, baru Engkau panggil Tuhan Yesus yang baik karena penyakitnya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyembuhkan Tuhan Pak Uwo. Kakak kami ini Bapak melalui rencanamu Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati keluarganya Bapak, beri sukacita yang baru Tuhan, kekuatan yang baru daripadamu Tuhan Yesus yang baik. Dan juga Tuhan untuk kelancaran skripsi kakak kami ini Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberikan kelancaran Bapak, Engkau membantu Tuhan, apapun penghalang Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang melancarkannya Tuhan Yesus yang baik. Juga Tuhan dari teman kami Stambuk 2020, Priscilla Bapak, untuk pelayanannya Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan pelayanan teman kami ini Bapak, Kau pakai Tuhan kehidupannya Bapak untuk melayani-Mu Bapak, layakkan dia Tuhan Yesus yang baik untuk melayani-Mu dimanapun dia berada Tuhan Yesus yang baik, Kau pakai dia Tuhan kehidupannya sebagai pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kesehatannya juga Tuhan Kau yang memberkati, studinya juga Tuhan Yesus yang baik, dalam pergumulan juga Tuhan, dan juga orang tuanya Bapak, kesehatan orang tuanya, rezeki orang tuanya Engkau yang memberkati, apapun pekerjaan orang tuanya, kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Juga Tuhan untuk perkuliahan adik kami Bapak, dari Stambuk 2021, Cindy Tuhan, untuk perkuliahan apapun yang menjadi masalah dalam perkuliahannya Bapak, yang menjadi kesulitannya Tuhan Yesus yang baik, Kau Tuhan selalu menolong perkuliahannya Bapak, Kau lancarkan Tuhan Yesus yang baik. Dan juga Tuhan pergaulannya Bapak maupun di dalam ataupun di luar kampus Bapak, biarlah dia menjadi berkat Tuhan Yesus yang baik di tengah-tengah dunia ini Bapak. Dan juga untuk perekonomian dan kesehatan orang tuanya Bapak, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas kampus kami Tuhan, dalam akademik, apapun aktivitas yang ada di dalam Fakultas Kedokteran Universitas AKBP Nomensen Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan untuk para dosen, Bapak atau Ibu admin, Tuhan Yesus yang baik, untuk pekerjaan, kesehatan, dan keluarga mereka masing-masing Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan Yesus yang baik, dan juga Tuhan untuk kami seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas AKBP Nomensen Medan Tuhan, dalam studi, dalam pergumulan pribadi kami Tuhan, kami percayakan dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami, Kau berikan sukacita baru dalam hidup kami, Bapa. Apapun yang kami alami, Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang hadir dalam kehidupan kami. Setiap detiknya, Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus yang baik. Untuk keluarga kami juga, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus yang baik. Dalam pekerjaan, Tuhan, dalam studi juga, Tuhan, Kau memberkati, Bapa. Terima kasih, Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna, izin Bapa, yang menyempurnakan Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Setelah lagu ini selesai, waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Juli untuk menyampaikan firman Tuhan.
tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaos turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang belum kami rasakan dari tadi pagi, bahkan hingga siang hari ini. Bahkan untuk segala aktivitas yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk waktu terbaik yang masih bisa kami sediakan di siang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami sama-sama belajar, biarkan kami sama-sama mendengar, dan biarkan kami juga sama-sama menjadi pelaku dari firman-Mu. Ini menjadi doa dan kerinduan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, sebelumnya suaraku terdengar dengan jelas. Mau memastikan terlebih dahulu. Jelas ya. Oke, aku coba share screen-nya. Bentar ya. Udah kelihatan nggak? Sudah, Kak, sudah kelihatan. Oke. Nah, teman-teman, mungkin sebelum jauh nanti kita membahas ini, alangkah lebih baiknya kayaknya aku perkenalan dulu ya. Karena ini kali pertama aku bisa melayani bareng teman-teman di sini. Nah, sebelumnya aku mungkin mau perkenalan, nama aku Juli Ardini Sinuhaji. Aku alumni dari Unimed, Fakultas Ekonomi, Stamuk 2013. Lulusnya tahun 2017. Nah, sekarang melayani di Perkantas Medan sebagai staf mahasiswa. Mungkin segitu aja yang bisa aku perkenalkan dulu di awal, nanti kalau ada yang mau ditanya boleh di luar dari ibadah kita ya teman-teman. Nah, teman-teman, tema yang diberikan kemarin sama Dirga kemarin yang men-sharingkan aku, itu bertumbuh menjadi murid yang serupa dengan Kristus. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau baca dulu. Kemarin dikasih perikopan, yaitu dari Efesus 4 ayat 20-32. Nah, teman-teman boleh, kalau ada Alkitab cetaknya, alangkah lebih baik ya teman-teman. Bisa dibuka, atau kalau memang tidak ada, aku udah buat di slide. Nah, Efesus 4 ayat 20-32. Aku akan bacakannya untuk kita semua. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta
dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu di hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum jauh melangkah membahas bagaimana seorang murid seharusnya bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, aku akan mengajak teman-teman melihat slide-nya. Lihat di slide itu ada gambar pertumbuhan manusia ya. Tapi itu pertumbuhan secara fisik gitu, dari yang bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, lalu sampai akhirnya lanjut usia. Itu pertumbuhan manusia gitu, yang ideal secara fisik gitu kan. Nah, kita pun sekarang sedang mengalami itu gitu kan. Kita bukan mungkin sih, udah pasti. Kita sekarang ada di urutan yang keempat kalau kalian ya. Kalau kakak mungkin sudah sampai di urutan kelima gitu kan. Kita sebagai manusia idealnya bertumbuh seperti ini gitu. Tidak hanya secara fisik kita bertumbuh saat ini gitu, secara mental juga. Secara mental makin bertambah usia, harusnya kita makin tumbuh mandiri, makin bertanggung jawab, makin bijaksana. Itu idealnya kita, pertumbuhan kita sebagai seorang manusia. Nah, itu secara fisik dan juga secara mental. Nah, teman-teman, di situ aku ada buat catatan kan. Kalau orang makin dewasa secara mental dan jasmani, biasanya dia makin tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kalau orang yang makin dewasa secara rohani, justru sebaliknya. Dia harusnya makin bergantung kepada Tuhan. Nah, aku akan menyinggung dulu soal si adik bayi yang ini kan di urutan pertama itu. Teman-teman, ada nggak di sini yang saudaranya baru lahiran? Baru lahiran atau mungkin siapalah tetangganya mungkin kan yang baru lahiran gitu kan. Biasanya kalau kita melihat bayi yang baru lahir gitu, kayak mana respon kita gitu kan. Pasti respon kita pada umumnya ini ya, kita akan langsung bilang, ih lucu kali gitu, gemes gitu kan, terus kita cubit-cubit gitu kan. Itu respon kita yang pertama ketika melihat si bayi tadi kan. Kalaulah si bayi itu tidak mengalami pertumbuhan yang semestinya gitu kan, ada pertumbuhan yang terganggu, kalian masih sanggup nggak membilang itu lucu, gemes? Enggak kan, pasti justru jatuhnya jadi takut gitu, serem, kok kenapa ya pertumbuhannya bisa terganggu gitu kan. Kita yang sebagai orang dewasa aja melihatnya pun pasti takut gitu, apalagi orang tuanya gitu kan. Orang tua pasti menginginkan anaknya bertumbuh dengan baik gitu kan. Jumpa kita beberapa tahun lagi gitu sama si bayi yang masih kecil tadi gitu, harusnya kalau dia bertumbuh dengan baik gitu, one day kita jumpa dia udah bisa lari gitu, udah bisa lasak sana sini gitu kan. Tadi yang waktu dia masih bayi, kita masih bisa gitu sesuka hati mencubit-cubitnya gitu, ngajak dia foto tanpa ada perlawanan ya kan. Tapi kalau udah makin gede dia harusnya sudah mengalami pertumbuhan. Nah, aku pikir orang tua akan senang ya melihat bayinya super lucu tadi tumbuh dengan baik gitu kan. Tapi mereka nggak akan senang kalau anaknya itu kecil terus gitu, jadi bayi terus, pertumbuhannya terganggu. Itu pasti menyakitkan bagi mereka. Begitupun juga dengan Tuhan, teman-teman. Gitu. Tuhan senang melihat anak-anaknya percaya kepadanya, Tuhan senang gitu kan. Tapi Tuhan tidak mau kita tinggal dan tetap jadi anak-anak di dalam kerohanian kita
Nah, aku ada itu foto siapa ya? Semalam aku konfirmasi ke Dirga ini benar atau enggak kan foto kalian. Nah, teman-teman, itu tadi kan kita lagi bahas pertumbuhan secara fisik dan mental gitu kan. Tapi yang mau kita bahas pada siang hari ini adalah pertumbuhan kita secara rohani sebagai seorang murid gitu kan. Nah, gimana dengan kita gitu kan? Apakah saat ini kita sudah benar-benar mengalami pertumbuhan gitu sebagai seorang murid? Sudah berapa lama dikelompokkan? Sudah setahun kah? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Aku yakin sih kita semua sedang sama-sama berproses ya menuju kedewasaan tadi, kedewasaan yang semakin serupa dengan Kristus. Apalagi anak-anak KMK kan, anak KMK ini hebat-hebat saat teduhnya, Bible readingnya, PAP, bisa 7/7 semua. Nah, aku ada temanku dulu, teman-teman waktu kuliah, KTB ku sih lebih tepatnya. Aku nggak tahu sekarang saat teduh itu yang kalau cetak ada nggak yang renungan pagi, siang, malam. Kalau dulu di tahun 2013-2014 itu ada gitu. Jadi kalau kami ini kan setiap kelompok kecil PKK nanya, "Dek, kayak mana persekutuan kalian minggu ini?" Kalau kami semua paling maksimal 7/7 lah ya, gitu. Kan 7 hari. Dia bisa 14/7. Makanya dia beli yang renungan pagi sama renungan malam. Makanya kalau kami 7/7 itu kami udah kalah. Itu biasa gitu. Dia 14/7 saking rajinnya kan. Nah, di situ memang kami masih semangatnya gitu. Masih awal gitu. Masih IPA dulu, masih bahan kami kan. Nah, lalu teman-teman, apakah sate, Bible reading gitu, baca buku rohani, PAP dan segala macam disiplin rohani itu dapat kita jadikan patokan seseorang sudah bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus? Dapatnya. Dapat gitu. Itu bisa gitu kan. Orang yang makin bertumbuh itu harusnya pun memang semakin serius mengerjakan disiplin rohaninya. Namun, teman-teman, itu hanya salah satu tolak ukur. Itu salah satu tolak ukur kita untuk mengukur kedewasaan rohani seseorang. Itu bukan satu-satunya. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena kuantitas belum tentu menghasilkan kualitas. Tapi kualitas sudah barang tentu menghasilkan kuantitas gitu. Teman-teman pengurus, teman-teman PKK, AKK gitu kan. Ayo yuk gitu. Nah, lihat saat ini kita sedang mengerjakan HPDT itu karena apa sih? Gitu. Karena memang tuntutan kita pengurus, kita PKK, kita AKK, atau memang kita benar-benar mau mengenal Kristus lebih dalam lagi gitu kan. Hati-hati kalau kita punya motivasi yang kita mengerjakan disiplin rohani itu ya karena tuntutan itu tadi gitu, karena situasi mengharuskanku Kak, aku kan pengurus Kak gitu, malulah aku persekutuanku bolong-bolong, malulah kalau HPDS-ku sedang tidak baik gitu kan, kayak tadi di awal baik semuanya, gitu. 2 orang kan ditanya gitu kan, bagaimana HPDT dan HPDS-nya aman, lancar, gitu kan. Ya puji Tuhan kalau ternyata kita memang dalam keadaan seperti itu. Nah, tapi teman-teman, ayo selidiki hati kita pribadi lepas pribadi, benarkah disiplin rohani yang kukerjakan saat ini benar-benar karena aku sungguh ingin mengetahui kehendak Allah, karena aku sungguh ingin mengenal Allah. Gitu. Karena kalau kita sampai terjebak dalam hal-hal yang itu tadi gitu, motivasinya sedang tidak benar gitu dalam mengerjakan HPDT, itu nggak akan bertahan lama gitu. Bukan 1-2 orang, aku tahu bahwa waktu mahasiswanya militan banget ibu, pelayanan sana sini kan, MC kondang di kampus, pengurus juga gitu kan. Tapi apa yang terjadi setelah alumni? Hilang gitu. Hilang, pengurus mau menghubungi dia nggak tahu lagi gitu kontaknya di mana, ataupun kalau dihubungi nggak direspon. Gitu. Ini bukan hal yang baru lagi gitu, itu sudah sering terjadi, makanya selalu diingatkan sama kami gitu kan, ayo murnikan lagi motivasimu ketika mengerjakan disiplin rohani. Karena kalau kita di kampus teman-teman, yakinlah ini kan KTB nih selalu gitu kan, ada PKK yang selalu nanyain kita punya KTB, ada pengurus nih yang selalu ini
nanya kondisi kita juga. Kita bisa jadi nyaman kan dengan kondisi itu. Oh, ada yang memperhatikanku gitu. One day ketika kita udah alumni, belum tentu PKK kita punya waktu paling enggak seminggu sekali nanyakan kondisi kita. Belum tentu pengurus juga nggak akan seintens itu lagi dong menghubungi alumni, ya kan? Nggak mungkin dong pengurus nanya gitu sering-sering, gimana persekutuan kakak gitu. Pengurus nggak akan intens lagi menghubungi ketika alumni. Pengurus tetap fokus sama mahasiswa, gitu kan? Jadi latih dirimu dari sekarang untuk bisa benar-benar mandiri, gitu, mengerjakan HPDT-mu tanpa tergantung sampai ke kamu kah, sama pengurus kah, atau tergantung sama KTB-mu kah, atau malu gitu karena aku PKK, nanti gimana ya kalau kakakku nanya gimana persekutuanku, terus aku bilang persekutuanku lagi bolong deh, malu lah kak gitu. Ya it's okay gitu, it's okay untuk mengakui kejatuhanmu gitu kan. Kalau kau mengakui kejatuhanmu, orang akan jauh lebih mudah untuk menolongmu. Nah, kita kembali ke perikop tadi kan teman-teman, itu tadi pengantar. Nah, perikop kita hari ini membicarakan tentang transformasi. Paulus mengingatkan kita tentang transformasi. Adanya perubahan. Perubahan yang seperti apa? Perubahan dari manusia lama menuju manusia baru. Nah, dengan tegas Paulus mengatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu ada di ayat 22 sampai 23 tadi kan. Mengapa kita mesti meninggalkan manusia lama gitu kan? Terus apa sih yang dimaksud dengan manusia lama itu? Nah, teman-teman, yang dimaksud Rasul Paulus dengan manusia lama adalah keberadaan kita sebelum kita mendengar ajaran Kristus, sebelum kita mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus. Aku ajak sedikit mundur ya. Aku ajak sedikit mundur ke ayat sebelumnya gitu, biar kita lebih jelas dapat gambaran bagaimana sih keadaan manusia lama itu sebelum mengenal Kristus. Ada beberapa hal disebutkan kan di ayat 17 sampai 19. Dikatakan manusia lama itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup dengan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, bodoh dan degil hatinya, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, serakah. Manusia lama di ayat ini gitu kan menggambarkan bagaimana sih kehidupan manusia lama itu sebelumnya gitu kan. Kalau dari yang pertama itu kan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, itu artinya apa? Pemikirannya jauh dari kebenaran Allah. Pemikirannya jauh dari kebenaran Allah dan hidupnya juga jauh dari Allah. Nah, lalu lihat juga ciri berikutnya apa? Dikatakan di sana yang nomor 4 ini menarik. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan serakah gitu. Orang-orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu ini kenapa bisa seperti itu ya teman-teman? Ya itu karena pengaruh dosa gitu. Mereka tidak merasa malu untuk menutupi atau menyembunyikan perbuatan mereka. Mereka berani terang-terangan berbuat dosa. Kalau teman-teman update dengan berita terbaru yang baru-baru ini, yang lagi viral di YouTube ini, gitu. Di YouTube-nya Deddy Corbuzier, teman-teman ada update info nggak, gitu kan? Baru-baru ini kan dia ada mewawancarai pasangan gay kan, Ragil dan pasangannya gitu lah. Nah itu kan menjadi kontroversi. Nah hingga akhirnya Deddy akhirnya men-take down lagi videonya karena banyak netizen yang protes kan. Memang kekuatan netizen Indonesia kan luar biasa. Akhirnya dia take down videonya dan isi video itu benar-benar ya wajar sih banyak yang protes gitu. Kenapa? Karena sebelumnya Deddy memang pernah gitu mempublish bagaimana kehidupan LGBT, tapi di video sebelumnya itu yang udah lama itu tidak ada unsur pengajakan gitu kan, tidak ada unsur, malah dia buat judulnya itu tutorial loh teman-teman, tutorial menjadi pasangan gay gitu kan. Itu agak geli memang. Itu yang memicu kontroversi. Dijelaskan di sana begini loh kehidupan pasangan gay, kami bisa melegalkan ini ketika kami pergi ke Jerman. Nah, itu kan mengajak gitu, ada unsur mengajak, tidak malu gitu.
mereka tidak malu lagi gitu untuk mengakui keberdosaan mereka. Mereka takluk dengan hawa nafsu gitu kan. Itulah teman-teman contoh dari manusia yang masih hidup dalam karakternya yang belum mengenal Kristus gitu. Kita tahu kalau dulu terkait LGBT ini kan sangat sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau kita perhatikan fenomena yang sekarang udah mulai orang semakin terang-terangan menunjukkan dirinya, aku penganut LGBT gitu. Makanya ini juga fenomena yang harus kita sadari supaya kita juga bisa mewanti-wanti, bisa menjaga diri kita juga, orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu teman-teman, seperti itulah manusia lama. Manusia lama itu tidak mengenal Allah, gitu kan. Dikatakan juga tadi serakah, kan. Serakah di sini maksudnya ialah segala macam kecemaran dikerjakannya. Nah, tidak peduli lagi apakah tindakannya merugikan atau mengorbankan orang lain. Pokoknya apa yang dia inginkan, dia harus dapatkan bagaimanapun dan apapun caranya. Nah, inilah hal-hal yang menurut Rasul Paulus di perikop ini harus kita tinggalkan dari kemanusiaan kita yang lama, gitu kan. Ini sangat banyak terjadi di masa kini, gitu kan. Orang yang tidak punya rasa bersalah, tidak punya rasa malu. Inilah yang harus kita tinggalkan sebelum kita dapat benar-benar mengenakan manusia baru tadi, manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Nah, teman-teman, aku ingat waktu masih zaman SMA, di situ aku belum mengenal Kristus. Sudah Kristen Kak, sudah gitu, tapi di situ aku belum mengenal Kristus. Aku ingat di kelas 12 ini sebenarnya agak malu sih kalau aku ingatnya sekarang, kenapa aku bisa kayak gitu dulu kan. Di kelas 12 itu kami nyontek massal. Kami 8 orang nyontek massal itu padahal UAS gitu. UAS yang kami tahu UAS itu nilainya dari guru. Gitu. Dan kami tahu guru sudah pasti memberikan nilai yang tinggi sama kami. Tapi dengan sombongnya kami nggak mau dapat nilai tinggi karena guru kasihan gitu kan. Itu sebenarnya motivasinya udah benar tuh di awal. Kami nggak mau dapat nilai cuma dikasih doang gitu aja tanpa ada usaha. Udah benar kan? Cuman cara kami mengerjakannya udah salah gitu kan. Motivasi yang benar itu direalisasikan dengan salah. Kami nyontek massal. Hingga akhirnya apa, ketahuan gara-gara apa? Aku lupa men-silent HP itu. Udah silent sih, tapi masih getar. Nah, di tahun itu, ini tahun 2013, Android itu masih jarang ya teman-teman. Nggak kayak sekarang, anak kecil juga HP-nya udah Android. Nah, di situ HP kami masih Nokia Center. Dan kalian tahu getarannya itu, kalau kita buat di meja itu bisa terdengar sampai depan. Karena saking kuatnya getarannya kan. Dari sanalah ketahuanlah semua bahwa kami yang 8 orang ini nyontek. Dan itu udah hari terakhir padahal. Kami nyontek itu dari hari pertama, gitu, 4 hari kami ujian. Kenapa lah di hari terakhir dan di mata pelajaran terakhir lah ketahuan. Gitu kan? Ketahuan lah kan. Terus saat itu kami sama sekali tidak merasa bersalah. Gitu. Tidak merasa bersalah karena telah jatuh ke dalam dosa itu. Kami santai gitu melakukannya gitu. Kenapa? Toh semua orang melakukannya gitu. Semua orang kayak gitu. Jadi ngapain kami harus berbeda? Itulah pemikiran kami yang gelap. Pemikiran kami yang gelap pada masa itu. Tidak ada rasa bersalah. Kami merasa itu biasa karena semua orang melakukannya. Lalu hal yang sama diperhadapkan sama aku ketika kuliah. Ketika kuliah di semester 1 sudah mulai kelompok kecil nih ceritanya kan. Sudah mulai kelompok kecil. Pada saat ujian, teman-teman seperti biasa sudah menyiapkan kertas-kertas kecil untuk membuat contekan. Tapi di situ beda rasanya gitu kan. Waktu SMA aku merasa santai. Rasa biasa aja, tidak ketakutan. Tapi ketika kuliah, tiba-tiba apa? Padahal ini masih niat kan. Aku masih niat gitu. Masih niat, nyontek aku. Buatlah contekanku. Kan semua orang nyontek. Ketika aku masih punya niat pun, jantungku udah nggak karuan, teman-teman gitu. Udah lebarannya udah nggak enak. Kayak mana ini? Buatnya ini, gitu kan? Terus kulihat lagi temanku, makin banyak contekannya, makin nggak tenang. Aku kan nanti kayak mana kalau nilaiku rendah ya, gini. Ketakutan. Tapi ketika mau aku buat lagi contekan, tetap aja nggak tenang, gitu kan? Jantungan. Akhirnya apa? Aku nggak jadi buat. Gitu. Aku nggak jadi buat dan aku
ya udah gitu, dengan apa yang aku pelajari aku tetap menjalani ujian, dan akhirnya apa, tetap gitu, karena dari awal sudah meyakini harus belajar dan tidak menyontek, ya tetap gitu. Ternyata nggak buru-buru amat kok nilainya gitu. Temanku yang tadi nyontek malah nilainya di bawahku gitu kan. Ternyata nggak ngaruh ya, ternyata mau nyontek nggak nyontek. Kalau kita memang belajar, memang kita persiapkan dengan baik, tetap bisa kok nilai kita tinggi gitu kan. Kenapa gitu? Kenapa bisa ada respon yang berbeda teman-teman gitu? Tentu karena sudah ada transformasi gitu. Sudah mulai ada perubahan dari yang dulu SMA belum mengenal Kristus, masih hidup dengan karakter manusia lama tadi, ketika kuliah sudah mulai mengenal Kristus, sudah mulai tahu apa yang benar, apa yang tidak benar untuk dilakukan gitu kan. Hidup yang dulu gelap telah diterangi oleh terang Kristus gitu kan. Yakinlah bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu itu akan jadi alarm yang sangat kuat untukmu, untuk mewanti-wantimu kalau kamu ingin membela. Nah, seperti itulah teman-teman kehidupan manusia lama. Lalu, kalau kita benar-benar mau menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, makin serupa dengan Kristus, maka kita harus bersedia, betapapun sulit dan beratnya, mengucapkan selamat tinggal pada beberapa sifat, karakter, dan kebiasaan kita yang lama. Lalu, berikutnya, aku nggak mau kita bahas-bahas soal manusia yang lama-lamaannya, karena nanti jadi teringat pula kalian akan dosa-dosa kalian, kan? Terus mikir, kayaknya seru tuh dilakuin lagi, jangan. Karena kita akan fokus bagaimana berjuang untuk hidup sebagai manusia baru. Nah, selanjutnya, Paulus membukakan lagi kan tentang bagaimana sih keadaan manusia baru, gitu kan? Manusia yang roh dan pemikirannya sudah diperbarui. Nah, pembaharuan ini terjadi karena apa? Karena mereka telah belajar mengenal Kristus sebagai sumber dan dasar dari segala perubahan hidup. Nah, di ayat 25 sampai 32, teman-teman, kita bisa lihat dengan jelas seperti apa sih karakter yang harus dikembangkan oleh kita semua yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi manusia baru tadi, untuk berjuang menjadi murid yang serupa dengan Kristus tadi kan. Nah, ada 7 poin yang aku buat di slide itu, ada membuang sikap dusta, dapat mengontrol kemarahan, jangan mencuri, jangan mengeluarkan perkataan kotor, jangan membukakan Roh Kudus, membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Teman-teman, yang aku mau ingatkan sebelum aku menjelaskan ini ya, yang perlu kita sadari adalah Kristus itu bukan hanya objek untuk dikenal dan untuk diketahui pengajarannya. Bukan hanya itu, teman-teman. Tetapi lebih dari itu, Kristus adalah oknum atau pribadi yang tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah kita dengar dan pelajari tentang Dia. Jadi, kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita tuh nggak hanya sekedar kenal ya, teman-teman. Sekedar kenal, sekedar tahu, sekedar tahu pengajarannya, kita tahu semua pengetahuan Alkitab. Kalau kita ikut CCA, lomba CCA, AKK bisa menang gitu, ya kan? Semua isi Alkitab ini udah hampir seimbang ilmu kita sama orang yang kuliah teologi, ya kan? Kalau AKK ini kan hebat-hebatnya semua. Tapi apakah sebatas itu? Tentu tidak. Bukan hanya mengenal Kristus, bukan hanya mengetahui ajaran tentang Kristus, tapi kita juga harus menerima Kristus, gitu. Menerima Kristus sebagai teladan yang harus kita ikuti, gitu kan? Mengikut Kristus, gitu. Mengikuti artinya apa? Kita harus benar-benar berjalan bersama dengan Kristus, gitu. Bukan hanya saat-saat tertentu aja, gitu. Di saat kita menderita, berdoa kita, Tuhan, tolong aku lagi banyak kali penderitaanku ini, gitu kan. Tapi di saat lagi bersyukur kita lupa, gitu kan. Lupa mencari Kristus. Enggak, bukan kayak gitu, teman-teman. Gitu. Nah, aku akan coba bahas beberapa poinnya kan. Nah, kita yang di bagian pertama, kita harus membuang sikap dusta. Nah, teman-teman, sikap dusta di sini dimaksud bukan hanya sekedar berbohong, melainkan segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak menyatakan kebenaran. Teman-teman, siapa yang di sini sosmednya pernah dibaca, Instagramnya misalnya, itu lagi musim kayaknya sekarang itu, tiba-tiba ada yang ngechat kita di Instagram,
minjem uang, nanti aku TF balik ya jam 10, transfer dulu OVO-mu 200.000, nah itu lagi musim kayak gitu. Aku pun pernah jadi korban gitu. Tapi di sini kakak diminta gitu sama teman kakak itu minjem uang ceritanya. Nah aku bingung, kami udah 5 tahun nggak komunikasi, terus tiba-tiba dia datang, so akrab, lagi manggil Nang lagi, Nang. Bingung aku kan, lah anak ini kenapa tiba-tiba datang gitu, minjem uang gitu kan, padahal kami udah 5 tahun nggak komunikasi. Akhirnya aku cepat-cepat konfirmasi ke kawan-kawanku yang lain, ini benar dia nggak gitu kan. Ternyata enggak gitu, sosial medianya lagi dibajak gitu kan. Nah gara-gara itu beberapa waktu kemudian ketika temanku ngechat aku lagi, teman lamaku SMA, dia nanya-nanya pengen ngajak jumpa. Di situ jujur aja jadi parnoan kan. Nah, ini bener kawanku nggak? Nanti orang lain lagi gitu kan. Sampai aku memastikan sama dia, siapa wali kelas kita dulu kelas 10. Nah, dia kawan SMA aku kan. Dek, siapa wali kelas kita dulu kelas 10, siapa namanya? Terus dikasih taunya, siapa dulu guru fisika kita? Dia bisa jawab semua pertanyaan gitu, akhirnya aku baru yakin, oh memang ini kawanku gitu kan. Ya, kenapa gitu? Kenapa pada akhirnya ada rasa ketakutan itu? Karena memang sikap dusta ini adalah sesuatu yang ya sangat marak gitu di sekitar kita gitu kan. Sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan sekarang kan teman-teman. Beda tipis gitu. Walau beda tipis, harusnya kita bisa peka dan harusnya kita tidak menjadi pelaku. Lalu yang berikutnya apa? Tentang kemarahan. Nah, marah di sini maksudnya bukan berarti seorang murid tidak boleh marah ya kan. Boleh nggak kita marah? Boleh, gitu. Boleh. Tapi ingat, marahlah pada tempatnya, gitu kan. Marahlah pada tempatnya. Yesus pun pernah kok marah gitu. Kalau kita baca teman-teman di Matius gitu kan, beberapa kali Yesus marah sama orang Farisi, sama para ahli Taurat, karena kebenaran dan kebaikan Allah dicemarkan dan diterbalikkan oleh mereka. Gitu. Perhatikan bahwa Yesus di situ marah bukan untuk membela diri, gitu. Bukan untuk membela diri. Berbeda dengan kita yang bisa jadi marah karena tersinggung, karena apa? Karena difitnah gitu. Atau kita marah karena apa? Ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita gitu kan, kita marah gitu. Atau kita diperlakukan sewenang-wenang gitu kan. Tetapi ingat, Yesus marah, dia membela kebenaran Allah gitu kan. Bahkan ketika Yesus pun harus disalibkan, ingat, Yesus tidak marah gitu. Karena itulah yang harus dilakukannya untuk menembus kita gitu kan. Di situ juga dikatakan marah boleh gitu kan, tapi jangan sampai kemarahan itu membuat kita menjadi dendam gitu. Jangan biarkan kemarahan kita terus berlangsung sampai matahari terbenam, dan jangan beri kesempatan pada iblis. Dendam paling mudah dimanfaatkan oleh iblis, karena kalau udah ada rasa dendam, kita dapat dengan mudah membenci orang lain. Nah, kalau adik kelompok kita telah datang kelompok kecil dan itu sudah menjadi kebiasaannya, wajar dong kalau kita marah. Kalau kita nggak marah itu justru nggak wajar. Tiap minggu kita maklumi, ya Pak, Dek, nggak apa-apa Dek, ayo Dek kita mulai. Telat, ya awalnya telat 10 menit, minggu depan udah telat 20, minggu depannya udah telat setengah jam, minggu depannya udah telat 1 jam. Terus kita dengan santainya bilang, ya Dek nggak apa-apa, ayolah kita mulai, ya Dek nggak apa-apa. Gitu kan. Itu wajar kalau kalian marah. Gitu kan. Kenapa marah? Kenapa PKK-nya marah? Karena si PKK ini mengasihi AKK-nya. Karena PKK sadar itu bukan kebiasaan yang baik untuk diteruskan. Gitu. Kalau teman-teman pengurus udah berkali-kali diingatkan sama partnernya kan, satu timnya misalnya kan, ayolah fokus melayani gitu kan, jangan kau hilang-hilang terus gitu kan, jangan timbul tenggelam. Wajar marah gitu kan, wajar marah gitu. Kalau teman-teman kita terus jatuh dalam kesalahan yang sama. Tapi ingat, intensi kita marah itu bukan karena kita membenci dia. Kita marah karena kita mengasihi dia, karena kita sadar bahwa hal yang dia kerjakan tidak benar, jadi kita harus menolong dia. Gitu. Agak klise ya sebenarnya, klise gitu. Kelihatannya kayak mudah, gitu. Gampang kali Kak diomongkan, gitu. Tapi dilakukannya nggak mudah, gitu kan. Wajarlah kesal-kesal dikit, gitu. Tapi jangan sampai itu yang mendominasi kita ketika kita menegur orang. Nah, gitu kan. Nah, teman-teman, dari banyaknya karakter-karakter ini
yang harus kita kembangkan sebagai manusia baru terlihat berbeda sekali kan dengan karakter manusia lama tadi. Kalau manusia lama tadi masih dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan, dan keinginan-keinginan yang jahat, tidak demikian dong dengan manusia baru. Gitu. Manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, hidupnya bukan hanya berpusat pada Allah, tetapi juga berlangsung di bawah kuasa dan pimpinannya. Nah, kalau kita mau dibaharui di dalam roh, mau dipimpin oleh Allah, maka kita harus mau menyerahkan seluruh hidup kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya, di mana kita tidak lagi berhak atas hidup kita, tetapi Allah berhak sepenuhnya atas hidup kita. Dan disinilah baru kita bisa menyadari bahwa kita telah menjadi milik Kristus. Itulah sebabnya jika kita ingin diselamatkan di dalam Kristus, kita tidak boleh lagi menjalankan hidup sebagai manusia lama, tetapi harus berjuang hidup sebagai manusia baru, hidup sebagai murid yang selalu memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Jadi sebagai seorang murid nih, kita nggak cukup hanya menjadi anggota gereja, anggota kelompok kecil, jadi PKK, jadi pengurus, aktif melayani sebagai MC di mana-mana, ya kan, musik, singer gitu. Tapi hidup kita makin hari makin nggak serupa sama Kristus, gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Jangan-jangan kita sedang tidak berjuang, teman-teman, untuk menjadi serupa dengan Kristus gitu. Setidaknya gitu kan, aku ada buat ini. Nah, setidaknya ada 2 perubahan sih, teman-teman, yang kita alami di saat proses pendewasaan kita yang makin serupa dengan Kristus tadi. Yang pertama apa? Cara pandang. Cara pandang kita harusnya berbeda. Gitu. Sebagai manusia baru, maka fokus hidup kita berubah. Tidak lagi kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Kristus. Kristus yang adalah kepala dan kita sebagai gerejanya tidak dapat dipisahkan. Jadi hidup kita ini bukanlah urusan kita saja sebagai manusia yang bisa terserah kita mau milih apa gitu kan, keinginan kita apa kita penuhi semua, kepentingan kita apa kita penuhi semua, enggak. Tetapi kita perlu selalu terhubung dengan Kristus dan mencari tahu dengan sungguh-sungguh kehendaknya. Lalu kalau tadi cara pandang kita berbeda, maka perubahan yang kedua adalah sebagai murid yang ingin tumbuh serupa dengan Kristus, cara hidup kita berbeda. Kalau tadi sebelumnya itu kan hanya sebatas kita punya pemikiran yang berbeda nih, kan sudah diperbaharui oleh Roh. Lalu yang berikutnya, pemikiran itu kita terjemahkan dalam bentuk apa? Tindakan dong, gitu kan. Harus cara hidup kita berbeda. Untuk hidup sebagai manusia baru, kita bukan hanya perlu memiliki cara pandang yang beda, tetapi kita juga perlu mempraktekkan cara hidup yang berbeda pula. Nah, sebelum kita merespon sesuatu untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan, kita perlu selalu terhubung dengan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau ada di posisiku, tindakan apa ya yang akan Engkau lakukan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman, adalah pertanyaan yang harus selalu kita ajukan ketika kita ingin bertindak. Gitu. Terus tanya kepada Tuhan, apakah tindakan kita di sehari ini berkenankah di hadapannya? Nah, aku ada sebuah cerita. Cerita ini cerita nyata. Ada seseorang yang bernama John Covance. Nah, dia tinggal selama 16 tahun di terowongan kereta api bawah tanah yang gelap. Bayangkan terowongan kereta api bawah tanah yang gelap, 16 tahun dia tinggal di sana. Namun pada satu waktu pemerintah membuat program untuk perbaikan terowongan itu. Nah, karena itu dia harus mencari tempat tinggal baru. Dia tergusur. Nah, yang menarik adalah beberapa tahun kemudian dia terpilih menjadi orang yang pertama memenangkan program mengubah tunawisma menjadi penghuni rumah tetap yang diadakan The New York Times. Ini mirip-mirip kayak program ini kalau kalian masih ingat di TV kan, bedah rumah. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau bedah rumah kan dia sebenarnya punya rumah, hanya saja rumahnya kurang layak. Nah, kalau si John Covance ini dia tidak punya rumah sama sekali. Nah, bersyukur pada akhirnya dia memenangkan program itu tadi kan. Lalu apa yang terjadi dengan John Covance gitu kan? Dia meninggalkan tempat tinggal lamanya di dalam terowongan yang gelap dan menjadi petani organik di New York. Setelah menikmati tempat yang baru tadi, dia berkata seperti ini.
udara di luar sini terasa lebih baik. Saya tidak pernah lagi merindukan rumah yang lama saya dalam terowongan yang gelap itu. Saya tidak mau lagi ke sana. Perhatikan teman-teman pernyataan John Coffins tadi. Dia tidak merindukan lagi rumahnya yang lama. Dia nggak mau lagi balik ke sana. Teman-teman, pernyataan seperti ini semestinya juga mewakili sikap hati kita dalam menjalani kehidupan manusia baru dalam Kristus. Bahwa kita sebagai manusia baru tidak ingin kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Nah ini dia, journey. Di dalam pertumbuhan aku senang dengan istilah journey, perjalanan gitu kan. Pertumbuhan itu adalah sebuah perjalanan, bukan sekedar pencapaian. Jadi tadi kalau di awal kita ada bahas disiplin rohani yang 7/7 itu semua kita kerjakan. Nah, apakah itu sebuah pencapaian yang layak kita perjuangkan? Iya gitu. Itu layak kita perjuangkan, itu sebuah pencapaian yang bagus. Tapi ingat, pertumbuhan itu bukan hanya sekali kamu mencapainya dengan sempurna, selesai. Setelah itu ketika kamu jatuh, misalnya, terus kamu merasa, wah aku gagal bertumbuh, wah aku salah ini, aku gagal, aku bukan murid nih, seperti ini. Bukan teman-teman, pertumbuhan itu adalah sebuah perjalanan. Suatu saat nanti sebagus apapun HPDT-mu saat ini, pasti akan ada masa-masa sulit. Akan ada masa-masa sulit kamu jatuh, dan please jangan menghakimi dirimu sendiri. Jangan menganggap dirimu langsung gagal, langsung jatuh. Itu adalah sebuah perjalanan teman-teman. Perjalanan seumur hidup. Discipleship is a journey along with God. Lihatlah bukan hanya tentang saat ini, tetapi lihat proses kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Kita fokus kepada Kristus yang mau kita tuju. Aku selalu ingatkan sama adik-adik kelompokku. Di kelompokku yang baru-baru ini udah masuk bahan MHB, aku bilang sama mereka gitu kan, Dek, kalau hari ini kalian di kelompok PIPA masih berjuang untuk mulai saat teduh gitu kan, masih berjuang untuk mulai bangun pagi gitu kan, di reading-nya pun masih harus kakak ingatkan gitu kan, harusnya ketika kalian sudah bertumbuh gitu, makin tahun makin lama dikelompokkan, makin lama dimuridkan, harusnya pergumulan itu bukan lagi tentang memulai saat teduh gitu kan, bukan lagi tentang itu, namun apa, kamu harusnya berjuang untuk mempertahankan, untuk meningkatkan, atau bahkan kamu sudah menemukan cara-cara kreatif untuk bisa mengerjakan disiplin rohanimu gitu. Saat teduh yang tadinya mungkin di awal-awal kelompok kan, tahun pertama mungkin hanya kamu baca, kamu renungkannya 15 menit, udah syukur ya, udah lama kan 15 menit kan, kalau masih anak baru gitu kan. Terus tapi apa yang terjadi ketika kita sudah masuk ke tahun kedua gitu kan, tahun ketiga gitu, pelan-pelan kita mungkin udah buat jurnal gitu kan, mungkin kita udah mulai bagikan saat teduh kita, bagikan bacaan firman kita sama teman-teman kita di kampus lewat obrolan-obrolan sederhana gitu kan, mulai kita jadikan bahan obrolan gitu kan. Atau mungkin yang kayak sekarang gitu, kita udah bisa gitu edit misalnya di Canva gitu kan, oh hari ini refleksi saat teduh ini edit, terus dibuat bagus itu kan, di-share di Instagram, di WA gitu kan. Ini sebuah progres gitu kan. Ini sederhana sebenarnya. Masih satu hal saat teduh gitu kan. Ini sebuah progres yang sederhana, tapi di situ kita sudah bisa melihat bahwa udah mulai ada pertumbuhan gitu. Tidak lagi kan lucu gitu kan, pengurus nih. Tapi kalau ditanya, kenapa di saat teduhmu ini nggak dikerjakan sebulan ini? Iya Kak, susah kali aku bangun tidur, itu pengurus, kan lucu kan, itu harusnya pergumulan yang dialami sama mahasiswa baru. Nah, itu mahasiswa baru wajar itu pergumulannya seperti itu. Tapi kalau udah level kita udah 4 tahun kita dikelompokkan, ternyata kita masalah kita masih berjuang untuk saat teduh. Nah itu pertanyaan itu, kenapa gitu. Nah, dan pada akhirnya teman-teman, yang mau kuingatkan lagi sama kita, perubahan hidup seorang murid itu nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa ditawar-tawar, itu udah harga mati. Harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Aku pikir orang tua nggak akan senang dong melihat anaknya mirip sama tetangga. Bayangkan, tiba-tiba mamamu bilang kayak gini, anakku, mama senang lah lihat kamu makin hari makin mirip sama bibi kita depan rumah, gitu. Atau bapak kita bilang,
Nah, kok hidung kamu makin mirip ya sama abang tukang bakso depan rumah kita itu. Kan ada nggak orang tua, mungkin nggak orang tua kita akan senang gitu, nengok anaknya makin hari makin mirip sama tetangga gitu. Sedangkan anaknya makin hari makin mirip sama mungkin saudaranya gitu, itu aja mungkin kayak senang. Nggak senang kan, kenapa ya? Pasti bertanya-tanya orang tua kita, kok nggak ada ini anakku miripnya sama aku sama sekali gitu kan. Nah, apalagi Tuhan, teman-teman, apalagi Kristus, apa yang kira-kira Kristus katakan sama kita kalau ketemu dia sama kita kan? Yang pertama, statement yang pertama, wih, anakku ini, anakku, mirip kali dia sama aku, kayak inilah baru anakku, gitu kan? Atau yang kedua apa? Siapa ini? Gitu. Kok nggak mirip dia sama aku? Bukan anakku ini, nggak mirip dia sama aku, gitu. Tentu sebagai murid yang sedang berjuang untuk menjadi serupa dengan dia, kita berharap Kristus akan bilang yang pertama, gitu kan? Oh, anakku ini mirip banget dia sama aku. Tapi akankah memang benar kehidupan kita sudah layak gitu Kristus bilang seperti itu ke kita gitu kan? Itu menjadi PR sih bagi kita, gitu kan? Apa ukuran seseorang bisa dikatakan bertumbuh atau enggak? Kalau tadi di awal HPDT itu bisa menjadi salah satu ukuran, benar. Tapi yang lebih nyata, yang lebih terlihat ukurannya apa gitu. Hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus, makin mirip dengan Kristus. Itulah artinya kita sudah bertumbuh. Gitu. Kalau kita selalu ada kan lagu itu kan, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan aku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingmu. Berikanku tangan untuk melakukan tugas, berikan aku kaki untuk melangkah berjalan bersamamu. Seperti itulah murid. Seperti itulah murid, teman-teman. Nah, gitu. Menjadi seperti Kristus adalah proses pertumbuhan yang panjang dan perlahan. Kedewasaan rohani tidaklah instan atau otomatis, melainkan bertahap dan bersifat progresif. Ada kemajuan. Kita semua sedang dalam progres. Transformasi rohani kita memiliki karakter yang seperti Yesus akan berlangsung sepanjang hidup kita. Nah, terakhir, sebagai penutup, pertumbuhan bukan sekedar pertambahan knowledge, tapi merupakan experience yang membuat kita makin hari dibentuk makin serupa dengan Kristus. Cara berpikir kita, cara berbicara, cara kita mengatasi masalah, cara kita mengelola emosi, biarlah itu semua semakin selaras dengan Kristus. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang terdekat di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar baru saja, bagaimana kami boleh sama-sama belajar sebagai seorang murid yang kami sadar bahwa kami sangat banyak kekurangan, tapi melalui kekurangan kami itu, kami boleh sama-sama belajar untuk berjuang, semakin bertumbuh serupa denganmu ya Kristus. Kiranya lewat firman hari ini ada hal-hal baik yang bisa kami petik, dan kiranya firman di siang hari ini juga tidak sebatas hanya menambah pengetahuan kami saja, melainkan firman ini boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kami sebagai pengurus, sebagai PKK, sebagai AKK, biarlah kami boleh saling tolong-menolong untuk bertumbuh menjadi serupa denganmu. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhan yang sangat indah sekali ya, Kak. Hari ini kita di reminder lagi nih, agar disiplin rohani yang kita lakukan benar-benar karena cinta dan rindu akan Kristus itu sendiri, karena rindu akan firman Tuhan, bukan karena suatu keterpaksaan atau formalitas belaka. Setelah ini harapannya saat teduh, Bible reading, kakak, abang-abang, dan teman-teman semua jadi 7/7 ya. Dan akhirnya kita bertumbuh menjadi manusia baru yang semakin bergantung kepada Tuhan karena rohani kita yang semakin dewasa. Terima kasih banyak Kak Juli untuk sharing firman Tuhannya hari ini yang sangat luar biasa. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara kebaktian kita. Sebelum Kak Juli menutup kebaktian kita dalam doa, mari kita nyanyikan lagu penutup kita, Jadikan Kami Satu. Setelah lagu ini selesai, kami persilahkan Kak Juli menutup kebaktian kita dalam doa.
Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami nikmati di siang hari ini, bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan boleh kami lakukan. Bersyukur juga untuk teman-teman pengurus yang sudah mempersiapkan ibadah ini, kiranya Engkau yang boleh menolong adik-adik ini agar dapat mengerjakan pelayanan dengan baik, juga tetap menyeimbangkannya dengan studi mereka. Bersyukur juga untuk adik-adik mahasiswa yang boleh bergabung di siang hari ini, kiranya mereka juga boleh semangat menjadi murid yang bertumbuh semakin serupa dengan-Nya. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini, dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami, seperti yang sudah diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita telah selesai, tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman. Untuk pengumuman kepada Kak Dirga, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, jadi di sini kita ada pengumuman. Next slide. Di sini kita ada memberikan persembahan kasih dan kolekte. Persembahan ini bisa disalurkan dari OVO dan juga dana. Diberikan nanti diundi sesuai dengan yang tertera di slide.
Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kita bisa menjadi persembahan yang harum, yang bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa ditampilin lagi slide-nya? Di sini kita juga mengucapkan terima kasih kepada next slide. Kepada Kak Juli Ardini Sinuhaji SPD atas pelayanannya sebagai pembicara dalam ibadah mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran UAN. Next slide. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik kami, Anastella Yovani, Guru Brahmana, atas pelayanannya sebagai Master of Ceremony dalam ibadah mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran UHN. Next slide. Terima kasih juga untuk adik kami Reynaldo Gilbert Sembiring atas pelayanannya sebagai singer dan juga pemusik dalam ibadah mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran UHN. Next slide. Oke, minggu depan kita juga akan mengadakan chapel time di hari Jumat pada pukul 1 siang. Diharapkan kepada teman-teman dapat menghadirinya dan terima kasih. Shalom. Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Dirga buat pengumumannya. Kepada kakak abang dan teman-teman sekalian diharapkan jangan lift dulu. Kita mau melakukan sesi dokumentasi, diharapkan semuanya untuk on cam. Dan kepada yang bertugas kami persilahkan. Oke teman-teman, jadi kita melakukan sesi dokumentasi ya, diharapkan untuk dibuka kameranya. Teman-teman yang lain bisa dibuka kameranya. Siska Karnis, Lestari David. Oke, kita dokumentasi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih Ana. Terima kasih MC. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sudah bisa live ya teman-teman. Terima kasih. Aku izin live ya.